Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam catatan sejarah, kampus ini dulunya adalah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama tahun 1962. Kemudian berubah status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara pada tahun 1965. Hingga tahun 1968 telah menjadi bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, cabang Padang Sidimpuan. Setelah 5 tahun kemudian, berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, cabang Padang Sidimpuan. Pada tahun 1997, berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Pada tahun 2014, kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Hingga akhirnya, pada tahun 2022 beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022. Kemudian, Menteri Agama melantik kembali Dr. Muhammad Darwis Dasopang sebagai rektornya. Menjadi status Universitas Islam Negeri, kampus ini telah mengambil bagian dalam integrasi, interkoneksi, interdisipliner dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman di dunia akademisi, baik secara nasional dan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, kampus ini memiliki visi untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan adalah kampus yang mengusung paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris. Paradigma ini merupakan filosofi kehidupan kampus kita dalam mengembangkan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai layanan akademik maupun non-akademik dan kemahasiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji uji kinerja PPG Transformasi dalam Jabatan BED 1 Guru Kelas MI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wani Erdian, NIM 242110153. Tempat tugas saya di MI Islamiyah Kalimandi, Kecamatan Purworejo Lampok, Kabupaten Banjarnegara. Saya adalah mahasiswa PPG BED 1 Guru Kelas MI tahun 2025 pada LPTK UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi Sistem Pencernaan Makanan pada Manusia kelas 5 MI. Untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan BED 1 Guru Kelas MI tahun 2025. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita menyanyikan lagu dulu, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri ya. Ya, terima kasih, duduk kembali. Nah, dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu menumbuhkan jiwa semangat kita. Iya apa tidak? Iya. Masih semangat? Masih. Ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Sama apa hari ini sarapannya? Ayam. Mantap, sehat semuanya ya? Nah, semuanya sudah sarapan ya. Iya, ada yang lauknya pakai nasi goreng, ada yang pakai sayur. Nah, apapun makanannya itu yang penting menyehatkan. Yang penting kalian kalau pagi itu sarapan terlebih dahulu biar kita itu semangat apa tidak? Simak. Coba semuanya tepuk semangat. Adalah semangat ya. Nah, sebelumnya nanti Bu Guru akan tampilkan gambar apa ini. Ayo semuanya perhatikan ya. Nah, itu ada gambar apa coba? Ada kartu makanan sehat dan tidak sehat. Nah, itu ada gambar segitiga ya. Itu namanya piramida makanan, ya. Nah, yang sebelah kiri itu ada makanan sehat dan sebelah kanan itu makanan tidak sehat. Coba yang di dalam piramida itu ya, di dalam segitiga ada makanan sehat, ada apa saja ya? Iya, ada apa ini Mbak Akila ya? Ada sayur, ada apa lagi nih? Iya, ada buah. Nah, kalau yang sebelah kanan, coba Mas Vito, yang sebelah kanan ada apa saja ya? Ada burger, Iya, ada. ada mie, Iya, yang lainnya ada apa lagi? ada Ada. Iya, itu ada kacang, ada permen, ada coklat, ada mie ayam, ada soda. Itu makanan tidak sehat. Iya. Nah, itu ya tadi dari kartu makanan sehat dan tidak sehat. Ada makanan sehat, contohnya ada sayur, ada buah, ada air putih, ada susu. Nah, itu yang termasuk makanan sehat. Nah, yang sebelah kanan itu makanan tidak sehat. Ada apa saja? Ada burger, terus ada ayam, ada ayam mentah gitu ya. Ada soda, minuman soda tahu? Iya, ada apa lagi yang paling bawah itu? Iya, ada coklat, ada permen, itu juga termasuk makanan yang tidak sehat. Iya, nah dari makanan yang kita makan, kenapa sih tubuh kita itu perlu makanan dan minuman? Biar apa lagi? Biar sehat, biar kuat. Nah, kalian sudah tahu ya makanan sehat dan tidak sehat. Kalian sudah tahu ya contoh dari makanan sehat yang tadi Bu Guru tampilkan. Nah, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, yang pertama itu adalah kalian dapat mengidentifikasi organ-organ pencernaan dan fungsinya. Dan yang kedua, kalian itu bisa menjelaskan proses pencernaan makanan secara runtut. Yang ketiga, kalian itu bisa menyusun contoh menu makanan seimbang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat, siswa dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menjaga pola makanan sehat. Terus kemudian selanjutnya yaitu mengenai manfaat pembelajaran pada pagi hari ini. Apa saja manfaatnya? Nah, dengan memahami sistem
pada manusia. Selanjutnya, nanti kalian bisa lihat bagaimana sih proses pencernaan makanan pada manusia. Bu Guru akan tampilkan videonya. Perhatikan semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara sistem pencernaan kerja. Coba perhatikan apabila kita pada saat memakan, apa yang terjadi pada makanan setelah kita memakannya. Perjalanan makanan itu mulai dari awal saat kita makan, gigi kita itu merobek, berpecah. Nah, akhirnya kita mulai memecah makanan dan mengubah menjadi campuran makanan dan cairan pencernaan yang berbentuk seperti itu. Air liur juga melembabkan makanan. Pemberhentian berikutnya adalah kerongkongan. Ini adalah tabung berbuka yang menghubungkan mulut ke lambung kita. Setelah kita menelan makanan, kita bergerak di dalam tabung berbuka ini dan melakukan jalan yang keluar. Sekarang kita memiliki lambung. Lambung elastis yang menekan dan mencampur makanan dengan cairan lambung. Dengan campuran mirip bola berubah menjadi cairan besar, cairan tersebut masuk ke usus. Usus memiliki dua bagian, usus kecil dan usus besar. Makanan kita semakin dibecah di usus kecil dan tubuh kita menyerap semua nutrisi darinya. Tiga bagian yang membantu terjadinya proses ini: hati, pankreas, dan empedu. Ketiganya merupakan cairan pencernaan yang membantu memecahkan lemak, protein, serta karbohidrat. Usus besar kemudian mengambil semua kandungan air dari apapun yang tersisa dari makanan kita. Hasilnya adalah massa padat. Tinja lalu memasukkan rektum sebagai penyimpanan sementara sebelum keluar dari tubuh melalui anus. Sistem pencernaan berperan penting dalam menguraikan makanan kita. Perjalanan makanan dimulai di mulut, sampai melalui kerongkongan lambung usus, dan lalu keluar melalui anus. Seandainya kamu dapat melakukan perjalanan melalui sistem pencernaan seperti makanan kita, bagaimana yang paling kalian itu? Nah, ini sumber. Nah, ya itu tadi proses pencernaan makanan pada manusia. Nah, sekarang coba kalian, dari kalian tadi memahami mengamati video pembelajaran yang Bu Guru tampilkan. Nah, kalian sekarang ambil bukunya ya. Nah, sekarang kalian itu menuliskan urutan proses dan mencatat organ yang terlihat yang kalian lihat tadi. Organ apa saja sih? Ya, yang pada saat video itu ditampilkan ya. Bukunya dikeluarkan. Nah, setelah itu kalian amati. Nah, ya, di dalam sistem pencernaan makanan pada manusia apa saja di dalamnya ya. Nah, itu tadi ya video yang Bu Guru tampilkan itu adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Nah, itu ada organ-organnya ya. Kalian sudah lihat semuanya ya. Ada dari mulut terus masuk ke kerongkongan. Iya apa tidak? Nah, selanjutnya dari yang kalian sudah lihat tadi, ada yang mau ditanyakan? Iya. Oh iya, Sasi mau tanya apa, Sas? Mengapa makanan harus dicerna? Oh iya, yang pertama mengapa makanan harus dicerna dulu? Ya, yang lainnya ada yang mau tanya? Saya dulu. Oh iya, Jun mau tanya apa? Apa fungsi usus halus? Oh iya, apa fungsi usus halus? Oke, selanjutnya ya. Dari pertanyaan teman kalian itu, makanan perlu dicerna terlebih dahulu itu kenapa sih? Agar tubuh itu dapat menyerap, memanfaatkannya secara efektif. Proses pencernaan itu mengubah zat-zat kompleks dalam makanan seperti karbohidrat. Karbohidrat itu seperti nasi, iya atau tidak? Protein, bahkan lemak menjadi bentuk yang sangat sederhana seperti glukosa, asam amino, asam lemak yang dapat diserap oleh tubuh sebagai sumber energi nutrisi. Sudah paham? Sudah. Iya, yang kedua itu pertanyaannya Mas Arjun tadi ya. Ya, yaitu apa? Apa fungsi usus halus? Nah, apa sih fungsi usus halus? Usus halus itu memainkan peran penting dalam sistem pencernaan dengan fungsi-fungsi utama ya. Yang pertama, jelas apa? Mencerna. Iya, mencerna nutrisi. Yang kedua, menyerap nutrisi. Iya, yang pertama mencerna nutrisi. Usus halus itu memecah nutrisi kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana
menggunakan enzim dan cairan pencernaan seperti empedu dan enzim dari pankreas sehingga nutrisi dapat diserap oleh tubuh. Nah, yang kedua tadi apa? Iya, menyerap nutrisi. Dinding usus halus itu dilapisi dengan fili dan mikrofili yang memperluas area permukaan untuk penyerapan, ya. Struktur ini memungkinkan penyerapan nutrisi yang telah dicerna ke dalam aliran darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, itu dari pertanyaan teman-teman kalian ya. Nah, itu tadi ya, itu fungsi dari organ pencernaan makanan pada manusia. Organ pencernaan manusia yang pertama tadi dari apa? Mulut, masuk kemudian ke kerongkongan, masuk ke lambung, masuk ke usus halus sampai akhirnya keluar ya melalui anus. Nah, itu proses pencernaan makanan pada manusia. Selanjutnya nanti kalian ya guru bagi kelompoknya ya seperti kemarin ya, kelompoknya sudah dibagi, akan guru bagikan LKPD ya, lembar kerja untuk kalian masing-masing kelompok mengenai fungsi organ pencernaan makanan pada manusia. Nah, guru bagi ya. Nanti bisa ditulis nama kelompoknya masing-masing. Nah, ini nanti ditulis nama kelompoknya ya. Sekarang kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti guru akan pilih kalau kalian mengalami kesulitan. Silakan dikerjakan. Nah. Oh iya, di sini nama kelompoknya di sini ditulis nggak apa-apa ya. Ya, ya di sini. Nah. Ya. Yang pertama, aktivitas pertama kalian bisa kerjakan dulu. Nah ya, analisis proses, dan yang kedua itu studi kasus. Ya. Ya, jelaskan urutan perjalanan makanan dan minuman hingga dikeluarkan dari tadi berarti mulai dari apa dulu seperti itu, dari mulut. Ya, itu dibaca saja nanti di sini ya. Nah, itu. Gimana, sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang tinggal presentasi kelompok ya. Nah, nanti maju satu-satu ya per kelompok untuk pertanyaan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat seterusnya. Yang lain, kelompok yang lain nanti bisa menanggapi. Oke? Sudah siap? Sudah. Nah, yang pertama kelompok 1, silakan maju presentasi. Ya, bisa di sini nggak apa-apa. Ya. Yang mau membacakan hasil presentasinya siapa? Pak Aura? Ya. Yang keras, bacakan. Urutan perjalanan makanan dari mulut hingga dikeluarkan dari tubuh melalui sistem pencernaan manusia adalah seperti berikut. 1. Mulut. Makanan pertama kali masuk ke mulut, kemudian dikunyah oleh gigi dan disampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase untuk mulai mencerna. Nah, coba beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, nah jadi ya pertanyaan yang pertama tadi, jelaskan urutan perjalanan makanan dari mulut hingga dikeluarkan dari tubuh ya. Jadi makanan dikunyah di dalam mulut oleh gigi, kemudian masuk ya melalui kerongkongan, masuk ke lambung, masuk ke usus halus, masuk ke usus besar, sampai dengan dikeluarkan oleh anus. Ya, nah itu dari proses perjalanan makanan dari mulut hingga dikeluarkan dari tubuh. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Iya, sudah jelas? Iya, terima kasih untuk kelompok 1.
Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Iya, sudah jelas semuanya? Iya, oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Penyebab utama gangguan yang dialami anak. Nah, ya bisa dipresentasikan. Penyebab utama gangguan yang dialami anak tersebut. Untuk kelompok 3. Selanjutnya hasil presentasi dari kelompok 4 mengenai menu makanan sehat untuk menjaga pencernaan. Ya. Makanan sehat untuk menjaga pencernaan. Berikut adalah contoh menu sehat untuk menjaga. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Nah, tadi dari diskusi kelompok kalian ya sudah paham semuanya ya. Dari organ pencernaan makanan pada manusia dimulai dari makanan yang dikunyah, dari mulut masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, masuk ke usus halus sampai dengan masuk ke usus besar, dikeluarkan tubuh melalui anus, dan makanan sehat dan tidak sehat ya. Hasil LKPD kelompoknya bisa dikumpulkan. Ya, kemudian Bu Guru akan bagikan piramida makanan sehat dan tidak sehat ya. Nanti kalian akan bagikan LKPD per masing-masing anak dari piramida makanan sehat itu. Nanti kalian isikan ya menu makanan sehat setiap hari dari sarapan, makan siang sampai dengan makan malam. Bisa dipahami? Bisa. Ya, oke, Bu Guru bagikan LKPD-nya. Iya, teman-temannya. Nah, silakan dikerjakan. Gimana anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, sudah. Ya, semuanya LKPD-nya bisa dikumpulkan ke depan. Ya, dikumpulkan. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran kali ini kita itu bisa mengetahui mengenai organ pencernaan makanan pada manusia. Ada dimulai dari apa saja? Dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar sampai dengan anus. Nah, kemudian kalian juga bisa mengetahui makanan sehat dan makanan tidak sehat. Semuanya bisa dipahami ya? Iya. Nah, untuk tugas di rumah kalian nanti bikin poster ya. Membuat poster dengan menu sehatku sehari-hari. Bisa dikerjakan? Bisa. Masih semangat? Masih. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan sama Bu Guru bermanfaat untuk kita semuanya ya. Untuk menutup pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama.